Ustadz, saya mengangkat anak dari saudara saya. Sementara ini, di akte kelahiran anak saya bukan nama ayah dari anak itu, tapi nama saya. Katanya ini juga diharamkan dalam Islam. Mohon penjelasannya. Ya, begini. Mengangkat anak dengan tujuan ikut menyayangi, ikut mendidik, ikut membesarkan, ini merupakan amalan soleh. Merupakan amalan soleh. Dan kalau anak itu jadi anak yang soleh, kita akan dapat jariah. Garis bawah ini saya lagi cerita tentang anak angkat, ya. Jadi kalau kita mengangkat anak, tujuannya ingin mendidiknya, mencintainya, membesarkannya. Kalau anak ini soleh, kita orang tua angkat mendapatkan jariah kalau sudah wafat. Karena hadis yang bercerita tentang amal jariah itu menggunakan kata-kata waladun solihun yad'ulahu. Idza matal insan in qata'a amaluh. Apabila manusia meninggal, terputus amalnya illa min thalathin, kecuali 3 yang akan terus mengalir. Salah satunya apa? Waladin solihin yad'ulahu. Atau bisa juga kita baca waladun solihun yad'ulahu. Anak soleh. Coba Anda perhatikan, di sini menggunakan waladun. Waladun itu belum tentu anak biologis. Belum tentu. Kalau ibnun itu baru anak biologis. Itu sebabnya kalau di akte kelahiran, coba Anda bisa lihat bin atau binti. Ya, Rina binti Agus. Rina binti Agus. Nah, bin. Karena apa? Rina ini secara genetik ada dari Agus. Gitu. Atau Wawan bin Bambang. Bin, ya. Kenapa? Karena ada unsur biologis. Hadis yang tadi saya kemukakan, waladun solihun, tidak pakai bin. Ini isyarat bahwa anak yang kita didik, anak yang kita besarkan, anak yang kita sayangi, dan dia bukan anak kandung kita. Kalau dia soleh, maka sesungguhnya dia akan jadi jariah. Oleh sebab itu, kalau kita mengangkat anak, nawaitunya ingin beramal soleh, itu sebuah kesolehan yang luar biasa. Tapi memang di dalam Islam ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Dulu Rasulullah SAW punya anak angkat, namanya Zaid. Zaid ini anaknya Harithah. Makanya disebut Zaid bin Harithah. Tapi kemudian setelah diangkat anak oleh Rasul, Zaid ini diganti namanya. Jadi Zaid bin Muhammad. Jadi nama ayahnya diganti. Tadinya Harithah, ya, jadi Muhammad. Maka turunlah ayat yang meluruskan atau menegur bahwa ternyata kalau kita punya anak angkat, anak itu tetap adalah merujuk ke ayah biologisnya. Ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Nah, ini tolong garis bawahi. Aspek hukum yang pertama, anak angkat itu bukan anak kandungmu. Maka ini berlaku pertama dalam masalah bin, ya. Tidak boleh kepada ayah angkatnya. Tetap dia harus kepada ayah biologisnya. Yang kedua, karena ada kata-kata maja'ala ad'iyaakum abna'akum, ya. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Ini di Al-Ahzab ayat 4, Al-Ahzab ayat 4. Maka tolong diingat, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Jadi anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, ya.
Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Jadi Pak Am, nanti kalau anak angkat saya dapat apa? Bisa hibah, bisa hibah, ya. Anda hibahkan pada anak angkat Anda ini. Atau bisa dengan wasiat. Tapi kalau wasiat itu ada batasannya. Ats-tsulusa. Maksimal itu 1/3 kalau wasiat. Tolong diingat, satu, anak angkat binnya bukan kepada ayah angkatnya. Yang kedua, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Kalaupun dia mau mendapatkan harta melalui 2 jalur. Satu, hibah. Yang kedua, wasiat. Tapi wasiat ada aturan mainnya, tidak boleh lebih dari 1/3-nya. Ya. Nah, kemudian yang kita lihat di ayat 5-nya, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak angkatmu itu kepada bapaknya. Ini ayat memberikan penjelasan bahwa satu, kita tidak dilarang untuk mengangkat anak. Tidak dilarang. Nabi pernah melakukan itu. Beliau mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Yang dilarang, satu, binnya bukan kepada ayah angkat. Yang kedua, anak angkat adalah anak angkat. Dia tidak bisa berubah menjadi anak biologis. Maka tidak dapat warisan. Jadi jalur warisan terputus. Tapi dia masih bisa dapat dari hibah atau wasiat. Ya, begitu. Itu hukum dasar. Anda bisa lihat di Al-Ahzab ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 5. Ketentuan hukumnya. Ya. Nah, masalahnya, ada masalah. Pak Am, kan nanti anak harus sekolah. Dia ada akte kelahiran. Nah, bedakan antara hukum dan tuntutan administrasi. Ya. Jadi kalau sekarang secara administrasi anak itu binnya ke kita. Misalnya saya punya anak angkat. Binnya itu bin Aam Amiruddin. Tapi lebih bersifat administrasi. Artinya di kemudian hari saya sampaikan hakikat yang sesungguhnya. Di saat kondisinya sudah memungkinkan. Nah, ini bisa konsul ke psikolog. Kapan waktu yang tepat, bagaimana caranya, ini ada ilmunya. Ya, jadi jangan sekedar nanti udah kuliah. Jangan, tapi coba konsul ke psikolog. Beliau punya ilmunya untuk melihat momen kapan yang tepat, caranya seperti apa. Nah, ini psikolog bisa memberikan masukan gitu. Karena beliau terutama yang mempelajari tentang perkembangan psikis anak, ya. Nah, ini isyarat bahwa secara administrasi oke, karena sekarang sudah jelas di situ ada nama kita. Tapi jangan salah, di kemudian hari dia harus tahu karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Ya, itu yang perlu diperhatikan tentang anak angkat. Wallahu a'lam bishawab.